kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam doa subuh kita pada hari Sabtu, hari terakhir dalam minggu ini sebelum besok kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Raya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur hari ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami, sebagai bukti bahwa Tuhan masih terus menganugerahi kami nafas kehidupan untuk boleh ada sebagai kami ada, untuk boleh dapat terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, dan pagi hari ini kami mau melandasi seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasalnya yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 62 ini merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan bahwa hanya di dalam Tuhanlah ketenangan sejati, ketenangan yang abadi itu
boleh kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat kembali, hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Artinya ketika teks ini dituliskan ada hal-hal yang melatar belakangi sehingga penulis mengatakan bahwasanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada teks kita hari ini, pergumulan demi pergumulan dialami oleh seorang tokoh yang namanya Daud. Pergumulan-pergumulan yang selalu silih berganti ada di dalam kehidupannya, terus dan menerus ada, menjadikan dia suatu pribadi yang mau mengatakan bahwa begitu banyak pencobaan, begitu banyak pergumulan yang kuhadapi, tapi di dalam Tuhan dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketenangan sejati itu hanya boleh kita dapatkan dari Allah, bukan dari hal-hal duniawi ataupun dari manusia lain. Mungkin hal-hal duniawi ataupun sesama kita boleh memberikan ketenangan kepada kita, tapi ketenangan tersebut merupakan ketenangan yang sifatnya akan selesai ataupun akan habis, ataupun ketenangan dengan waktu yang sementara. Tetapi firman Tuhan mengatakan hari ini, mengatakan bahwasanya ketenangan di dalam Tuhan itu adalah ketenangan yang terus menerus dan yang akan selalu ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwasanya ketika Daud mengatakan bahwasanya Allah ialah sumber ketenangan di dalam kehidupannya, artinya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Dia hadir di dalam ketenangan tersebut, maka dia pun mengatakan bahwasanya sekalipun banyak pergumulan yang kuhadapi, tetapi di dalam Tuhan aku hidup tenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup tenang di dalam Tuhan, kita merasa hidup tenang oleh karena kita percaya bahwa sumber keselamatan, sumber pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan saja, bukan dari kekuatan diri kita sendiri, bukan dari kekuatan orang lain, bukan dari hal-hal duniawi ini, melainkan hanya dari Tuhan saja ketika kita datang kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud pada teks itu pun mengatakan bahwasanya Tuhan itu sumber ketenangannya, sumber keselamatannya. Bahkan dia juga mau mengatakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Sesuai dengan tema kita hari ini, aku tidak akan goyah, artinya bahwasanya sekalipun banyak pencobaan yang ada, tetapi dia tidak akan goyah. Terus menaruh imannya kepada Tuhan, terus menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa ketenangan sejati hanya didapatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau mengatakan bahwa gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, menggambarkan bagaimana Daud menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupannya, sebagai satu-satunya harapan dia untuk boleh dapat mengadu kepada Tuhan. Ketika dia mengadu kepada Tuhan, ketika dia menyampaikan semua pergumulannya, dia merasakan ketenangan di dalam dirinya, karena dia menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan, seluruh kehidupannya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akan menolong dan memberkati dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada jawaban dari semua permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita sudah dengan sepenuh hati menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, sehingga kita berani mengatakan bahwasanya
hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Daud mengalami ketenangan di dalam Tuhan, kita pun percaya bahwa hari ini kita juga boleh dapat mengatakan bahwasanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan itu? Yang pertama ialah bahwa kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita mau bangun setiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, mencari hadiratnya, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk hidup untuk takut akan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi dalam melakukan semua aktivitas di sepanjang hari. Dan juga Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga mau belajar bahwasanya untuk mendapatkan ketenangan itu kita harus percaya bahwa di masa sulit pun Tuhan ada. Di masa sulit pun Tuhan menolong dan menyertai kita semua, bahkan akan menjawab pertolongan, akan memberikan pertolongan kepada kita dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar kembali bahwasanya ketika kita tenang di hadapan Tuhan, ketika kita tahu bahwa sumber ketenangan itu hanyalah dari Tuhan, kita mau mengatakan bahwasanya hal-hal duniawi ini, hal-hal yang sifatnya sementara, kalaupun menghibur kita hanyalah hiburan sementara. Tapi kita mau mengatakan bahwasanya di dalam Tuhanlah aku merasa tenang. Dan ketika mengalami pergumulan, kita mau mengatakan bahwasanya biar saja pergumulan itu datang, tetapi aku tahu ketika aku datang kepada Tuhan, hatiku merasa tenang. Ketika aku datang kepada Tuhan, ada pertolongan dan ada jawaban. Maka Bapak Ibu, hari ini kita semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan, mari kita mau mengatakan bahwa kita tidak akan tergoyahkan dari semua pergumulan-pergumulan, dari semua apapun yang saat ini kita hadapi. Tapi kita mau mengatakan bahwasanya ketika aku tidak goyah, oleh karena aku percaya Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepadaku, karena Dia adalah penolong yang sejati. Kita akan menyanyikan pujian ini yang mengatakan bahwasanya kita tidak akan menyerah akan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, dan kita berserah kepada kehendak Tuhan, karena semuanya ada di dalam rencana Tuhan dan yang tentunya akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian ini, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu
bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwasanya sekalipun saat ini kami mengalami pergumulan yang mencoba menggoyahkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan, tetapi kami belajar dari Daud yang menyatakan bahwasanya dia pun mengalami pergumulan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, tetapi dia mengambil tindakan bahwasanya dia datang kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah keselamatan di dalam kehidupannya. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, menyerukan semua pergumulannya, percaya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Sebagaimana Daud melakukan hal demikian, kami juga sebagai orang percaya pada masa kini mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Tuhan perintahkan bahwasanya pergumulan yang saat ini yang kami alami, kami boleh menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ketika kami menyerahkannya kepada Tuhan, maka ada ketenangan yang luar biasa, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh dapat melewati semua pergumulan-pergumulan tersebut. Maka ajar kami untuk boleh dapat terus berharap kepada Tuhan, tidak tergoyahkan dengan hal-hal apapun yang mencoba untuk menjauhkan kami ya daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan rencana indah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, ajar kami untuk boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa datang kepadamu. Untuk malam ini ibadah P3M yang akan dilakukan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi senantiasa semua para pemuda-pemuda dalam perjalanan, diberkati oleh Tuhan. Ditibakan di tempat ini, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk besok di hari Minggu, kami akan berkumpul bersama-sama di tempat ini kembali untuk memuji, memuliakan, bahkan secara khusus mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah berkati kami semua sebagai jemaat-jemaat yang haus akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memberikan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan untuk melakukannya. Doa kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati semua jemaat-jemaat dalam perjalanan ke tempat ini, bahkan dalam pulangnya mereka juga disertai dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di esok hari. Tuhan menolong dan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatian hati, kesatuan roh untuk boleh dapat melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan anugerah pada Tuhan. Terima kasih. Pak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga diberkati dan diurapi oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami akhiri dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah raya minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.